Selamat pagi anak-anakku sekalian, walaupun kita di rumah saja, kita bersyukur pada pagi hari ini kita boleh diperjumpakan untuk beribadah sekolah minggu. Apa kabar anak-anakku hari ini? Puji Tuhan, luar biasa. Yes, yes, yes. Pada pagi hari ini kita akan beribadah kepada Tuhan bersama dengan Ibu Guru Sulce, ya, yang akan menyampaikan firman Tuhan, dan Ibu Guru Lola, ya, yang akan mengiringi kita dalam ibadah ini, dan Ibu Guru Elis yang akan bersama-sama dengan anak-anakku sekalian. Karena hari ini kita sangat bahagia. Hari ini adalah harinya Tuhan. Kita angkat bersama-sama, hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari Senin, hari Selasa, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Rabu, hari Kamis, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Jumat, harinya Tuhan. Hari Sabtu, harinya Tuhan. Hari Minggu, sama harinya Tuhan. Pertolongan kita adalah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Salam bagi kamu semua. Salam bagimu juga. Anak-anakku sekalian, pasti kita semua bahagia karena kita bangun dengan selamat, kita sehat, dan kita bersuka cita. Karena itu mari kita ungkapkan kebahagiaan kita kepada Tuhan dengan melakukan nyanyian hari ini, kurasa bahagia. Bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau sahabatku.
tiada yang dapat memisahkan kita. Nah, anak-anakku sekalian yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, ambil Alkitabnya karena kita akan membaca firman Tuhan dari Mazmur pasal 5 ayatnya yang ketiga sampai ayatnya yang keempat. Kita akan membacanya secara berbalasan. Mazmur pasal 5 ayat 3 sampai ayat 4, Ibu Guru akan membaca kalimat yang dicetak keluar dan anak-anakku akan membaca kalimat yang dicetak ke dalam. Kita mulai. Perhatikanlah teriakku minta tolong. Ya Rajaku dan ya Allahku, sebab kepadamulah aku berdoa. Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu dan aku menunggu-nunggu. Amin. Kita sudah membaca firman Tuhan ini dan kita sudah berjalan, kita sudah melewati 6 hari yang lalu. Pasti kita sadar kita menyakiti mama, kita melawan orang tua, papa, kakak, adik-adik. Dan kalau kita menyakiti orang tua dan teman kita, itu adalah dosa. Karena itu mari kita mengakui dosa kita berdoa. Tuhan Yesus, kami menyesal karena kami telah berbuat dosa kepada papa, mama, kakak, adik dan saudara-saudara kami dan juga kepada teman kami. Kami mohon ampun Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami datang berseru kepadamu. Kasihanilah kami ya Allah. Amin. Amin. Firman Tuhan berkata, barang siapa yang datang dengan sangat menyesal dan bertobat akan dosa-dosanya, maka firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal 26 ayatnya yang ke-18 berbunyi demikian. Dari Kisah Para Rasul pasal 26 ayat yang ke-16, tetapi sekarang bangunlah dan berdirilah, aku menampakkan diri kepadamu untuk menetapkan engkau menjadi pelayan dan saksi tentang segala sesuatu yang telah kulihat daripadaku dan tentang apa yang akan kuperlihatkan kepadamu nanti. Inilah berita anugerah dari Tuhan Yesus. Kita tenang, ayo siapkan Alkitabnya dan kita akan menghadap Tuhan, kita akan berdoa karena kita akan mendengarkan firman Tuhan yang nanti disampaikan oleh Ibu Guru Sulce. Kita berdoa. Ya Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur dan berbahagia karena pada hari ini kami semua sehat, kami boleh duduk bersama walaupun kami ini berada di rumah masing-masing, tetapi kami bersuka cita untuk memuji dan memuliakan namamu lewat ibadah sekolah minggu hari ini. Kami akan mendengarkan firman-Mu, ya Allah Roh Kudus tolong kami supaya kami anak-anak sekolah minggumu ini setia dan taat pada firman-Mu. Ibu Guru Sulce yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan, Engkau berkati. Berkati kami sekalian. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Hai anak sekolah minggu. Semoga semuanya sudah siap untuk mendengarkan cerita firman Tuhan pada kesempatan ini. Nah, sebelum Ibu Guru melanjutkan cerita, Ibu Guru mau bertanya dulu satu hal kepada Ibu Guru Elis atau Ibu Guru Lola. Nah, Ibu Guru Elis dan Ibu Guru Lola, apakah saat ini Ibu Guru Elis dan Ibu Guru Lola merasa rindu untuk bersama-sama beribadah di gereja bersama anak-anak? Rindu. Rindu? Iya, Oh, rindu Bu Guru. sangat rindu. Anak-anak juga di rumah, apakah rindu untuk bersama-sama beribadah? Rindu. Wah, pasti semuanya rindu. Kita rindu untuk kembali beribadah bersama-sama seperti dulu. Nah, anak-anakku, ternyata Allah pun memiliki kerinduan untuk bertemu dengan umatnya di suatu tempat.
Tempat itu akan dibuat dan bernama Kemah Suci. Allah mengingatkan Musa agar Musa membuat kemah suci itu berdasarkan ukuran-ukuran yang diberikan oleh Tuhan. Dia juga harus membuat benda-benda yang akan diletakkan di dalam kemah suci itu, serta membuat beberapa meja-meja untuk dipakai dalam ibadah itu. Nah, Tuhan mengingatkan pula kepada Musa agar menyuruh umat Israel untuk memberi persembahan agar dipakai untuk pembuatan kemah suci itu. Persembahan itu disebut sebagai persembahan khusus. Nah, Allah juga mengatakan kepada Musa, kamu harus mengangkat Besaleel dan Aholiab untuk menjadi pengawas pembuatan kemah suci itu. Nah, setelah itu Musa pun pergi kepada umat Israel. Ia menyampaikan apa yang difirmankan Tuhan kepadanya tentang pembuatan kemah suci itu. Oleh sebab itu, ia mengatakan kepada umat Israel, kamu harus memberikan persembahan khusus bagi Tuhan, karena kita akan membuat sebuah kemah pertemuan, kemah suci bagi Tuhan. Dan sekarang pembuatan kemah suci itu akan dipimpin oleh Besaleel dan Aholiab. Nah, akhirnya umat Tuhan setiap pagi membawa persembahan kepada Musa. Dan Musa mengumpulkannya setiap hari persembahan dari umat Israel itu. Kemudian diberikannya persembahan itu kepada Besaleel dan Aholiab untuk dipakai dalam pembuatan kemah suci. Besaleel pun dan Aholiab memanggil semua ahli-ahli, bahkan tukang-tukang yang bisa membuat kemah suci itu. Mereka bekerja sama setiap hari. Mereka mengikuti apa yang dikatakan Tuhan untuk membuat beberapa barang. Seperti tabut perjanjian, ia membuat meja roti sajian, mereka membuat kandil, mereka membuat mezbah korban bakaran, mereka juga membuat pelataran, mereka membuat minyak untuk lampu, mereka membuat pakaian imam, dan mereka juga membuat mezbah pembakaran ukupan dan wangi-wangian. Semua mereka buat sesuai dengan petunjuk Musa yang difirmankan oleh Allah kepadanya. Nah, adik-adik sekolah minggu yang kekasih di dalam Tuhan, semua itu mereka lakukan dengan segenap hati. Sampai kemah suci itu selesai, ternyata persembahan yang diberikan oleh umat Tuhan itu selalu datang. Sampai selesai persembahannya masih ada. Sampai Musa harus berkata, sudah cukup, persembahannya sudah cukup. Karena kemah suci sudah selesai dibuat. Ketika kemah suci itu selesai dibuat, wow, ternyata Tuhan sangat senang. Karena di atas kemah itu tertutup awan, di mana kemah pertemuan itu tertutup awan, dan kemuliaan Tuhan memenuhi kemah itu. Mulai saat itu bangsa Israel beribadah di dalam kemah suci. Nah, kita tidak lagi membuat kemah suci, karena kemah suci dibuat oleh Musa pada saat itu karena mereka berada dalam perjalanan di padang gurun sehingga mereka membuat kemah suci. Sekarang kita sudah punya gereja, kita sudah punya rumah masing-masing untuk tempat beribadah. Oleh sebab itu kita harus selalu merasa rindu gereja tempat kita beribadah. Karena Tuhan juga merindukan kita untuk bisa memuliakan Dia di dalam hidup kita setiap hari. Amin. Nah, anak-anak sekolah minggu, pembacaan kita pada saat ini, khususnya bahan cerita kita, terambil dari Keluaran pasalnya yang ke-25. Keluaran pasal yang ke-25, yang ke-26,
Keluaran 31, Keluaran 35, dan Keluaran 40. Sangat banyak ya. Keluaran 25, 26, 31, 35, dan 40. Dan pembacaan Alkitab kita baca dari Keluaran 40 ayat yang ke-34. Mari kita baca bersama-sama. Keluaran 40 ayat 34. Lalu awan itu menutupi kemah pertemuan dan kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci. Nah, tema kita kemah suci. Demikian cerita kita. Ya, anak-anakku, berbahagialah kita karena kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kita bersyukur karena Tuhan juga merindukan kita seperti kita merindukan Tuhan. Dan saat ini tiba saatnya kita akan memberikan persembahan di rumah kita masing-masing. Sudah disiapkan kotak persembahan dari gereja ya, kita isi itu sambil kita menyanyi nantinya bersyukur karena Tuhan baik. Tetapi mari kita mendengarkan nats persembahan kita. Dari 1 Tawarik pasal 16 ayatnya yang ke-29. Firman Tuhan berbunyi begini. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Sambil kita memberikan persembahan kita iringi dengan nyanyian bersyukur karena Tuhan baik. Kita nyanyikan 2 kali ya. Bersyukur, bersyukur, mari bersyukur karena Tuhan baik. 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 Anak-anak sekolah minggu, baiklah, kita akan bersama-sama menaikkan syafaat kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena Engkau begitu baik di dalam kehidupan kami. Hari-hari kami telah Tuhan berkati, hingga pada hari ini kami boleh bersama-sama beribadah kepada Tuhan dalam ibadah sekolah minggu meskipun secara online. Terima kasih Tuhan karena Tuhan telah memberkati kami semua sehingga kami boleh beribadah kepada Tuhan. Terima kasih buat firman Tuhan yang telah kami dengarkan. Kiranya firman Tuhan itu dapat menjadi bagian yang indah bagi anak-anak Tuhan. Juga Tuhan, kami mau bersyukur karena Tuhan memberikan kesempatan bagi kami boleh memberikan tanda syukur kami kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati persembahan dari tangan anak-anak-Mu yang kecil ini. Biarlah dapat dipakai di dalam pelayanan gereja Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pada kesempatan ini kami berdoa bagi kehidupan anak-anak sekolah minggu-Mu. Kiranya Tuhan Engkau memberkati mereka. Khususnya mereka yang sedang menghadapi semester untuk penaikan kelas, kiranya Tuhan Engkau memberkati mereka agar mereka mempunyai semangat, mempunyai motivasi untuk belajar giat sehingga mereka dapat melaksanakan
ulangan kenaikan kelas ini dengan kemurahan kasih Tuhan. Karuniakan kesehatan dan kekuatan bagi mereka. Karuniakan kegembiraan bagi mereka meskipun saat ini mereka masih belajar di rumah. Terima kasih Bapa di sorga. Kami juga berdoa bagi orang tua mereka, Engkau berkati agar di dalam kehidupan orang tua mereka tetap berada di dalam kemurahan kasih Tuhan, dapat membimbing dan membina selalu anak-anak yang Tuhan anugerahkan di dalam kehidupan mereka. Kami juga berdoa bagi Bapak Ibu guru sekolah minggu yang senantiasa memberi diri untuk melayani kami semua selaku anak-anak-Mu. Biarlah selalu diberikan hikmat, kesehatan dan kekuatan dan selalu memberi diri lebih jauh untuk melayani Tuhan. Begitu juga dengan pengurus sekolah minggu, begitu pula dengan tim multimedia, biarlah Tuhan selalu memberkati mereka dengan kuasa kasih Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami berdoa bagi majelis jemaat, Engkau berkati mereka dalam kehidupan pelayanan mereka dan di dalam kehidupan rumah tangga dan pekerjaan mereka. Bapa di sorga, kami berdoa bagi kehidupan kami, kiranya Tuhan Engkau selalu memberkati kami, teristimewa anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah. Mereka yang sakit Tuhan Engkau sembuhkan, mereka yang berduka Engkau hiburkan, mereka yang selalu menadakan tangan kepadamu, kiranya Tuhan Engkau berkati agar mereka senantiasa memperoleh sukacita yang asalnya dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, hidup kami ini kami persembahkan ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita mendengarkan petunjuk hidup baru. Kita akan menjalani 1 minggu lagi ke depan. Kita dengarkan firman Tuhan yang akan menuntun kita dari Mazmur pasal 5 ayat 3 sampai ayatnya yang keempat. Perhatikanlah teriaku minta tolong ya Rajaku dan Allahku, sebab kepadamulah aku berdoa. Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu, dan aku menunggu-nunggu. Demikian amanat hidup baru. Kita bersyukur, kasih setia Tuhan sangat luar biasa. Kita tidak akan takut dalam menjalani hidup kita ke depan. Kita tidak akan khawatir karena Tuhan mengasihi kita. Karena itu mari kita mengatakan dengan nyanyian, biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, kasih setia Tuhan sangat baik. Biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Anak-anakku yang kekasih, mari kita terima berkat Tuhan. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita, dan kiranya Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya.
Amin. Ya, demikianlah ibadah kita pada pagi hari ini. Kami Ibu Guru Elis, Ibu Guru Sulce, Ibu Guru Lola, kami mengucapkan selamat berhari Minggu. Tuhan Yesus mengasihi kita. Salam jumpa.